Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat Anugerah Pekalongan. Bertemu dengan saya Ilmi, Dokter IGD Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Di acara seminar pentingnya vaksin pneumonia pada balita di masa new normal, Sabtu 19 Februari 2022. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sahabat Anugerah Pekalongan di acara seminar pagi hari ini. Baik, ini dengan narasumber istimewa kita, yakni Dr. Shirin Amalia, spesialis anak. Apa kabar, dokter? Baik ya, dok? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, tema kita apa nih, dok, pada pagi hari ini, dok? Ya, kita mau ngebahas tentang vaksin pneumokokus ya, terutama pada anak. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi nanti kita akan ceritakan lebih lanjut lagi lebih detail. Tentang pneumokokusnya juga tentang penyakitnya. Iya. Nah, daripada kita penasaran apa itu pneumokokus, bagaimana gejalanya, seberapa penting pencegahan atau vaksinasinya, langsung saja kita simak seminar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya untuk informasi, kita telah menyiapkan beberapa door prize ya untuk beberapa pertanyaan dari sahabat Anugerah yang menarik ya. Jadi nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan karena kita sudah menyiapkan door prize. Itu ya, dok. Oke. Jadi langsung saja kita simak seminar pada pagi hari ini. Kepada Dr. Shirin Amalia, spesialis anak, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Dokter Ilmi. Selamat pagi Ibu-Ibu. Semoga hari ini semangat ya, meskipun kasus COVID-nya lagi naik nih. Jadi hari ini kita akan cerita-cerita tentang pneumokokus ya, untuk gambaran awal. Kenapa sih pneumokokus ini tuh penting sekali? Nah, pneumokokus ini, sebentar ya, pneumokokus ini penting sekali karena ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian di Indonesia ya. Oke, sebentar kita share screen-nya dulu ya. Tingkat kematiannya tinggi ya, 2-3 balita meninggal ya. Kemudian 17% nih karena pneumonia, jadi tinggi ya, lumayan tinggi. Kalau di laporan itu dia sekitar peringkat ketiga ya. Kemudian ini tadi, nah ini yang tadi saya bilang nih ya, dia tuh romantis soalnya selalu berpasangan ini si Streptococcus pneumoniae ya. Ini bakteri ya ibu-ibu, dia bakteri. Nah dia juga biasanya suka anteng-anteng aja sebenarnya di hidung kita, di tenggorokan kita ya. Tapi saat sistem imunnya sedang tidak baik, ya bisa dia ikut menjadi penyakit ya. Salah satunya misalnya kalau kita lagi ketularan kena penyakit lainnya, contoh misalnya kayak COVID ya. Oke. Dia merupakan penyebab penyakit, ada bakteriemi. Bakteriemi itu adalah atau sepsis nih, infeksi berat pada darah, jadi anaknya biasanya panas tinggi gitu ya. Kemudian meningitis, ini tadi peradangan ya. Kemudian infeksi telinga ya. Kemudian juga infeksi paru-paru. Nah, transmisinya itu melalui udara atau droplet. Nah, tadi kalau misalnya ibunya lagi nyeri telen misalnya ya, dan nyeri telennya itu karena Streptococcus pneumoniae. Tapi ibunya nggak pakai masker, nyusuin bayinya atau main sama balitanya, ya itu bisa menularkan ya. Atau bapaknya misalnya seperti itu. Karena apa? Kok ibunya cuma nyeri telen, dok? Kalau anaknya pneumonia, iya karena kan usia dan ketahanan tubuh itu berbeda-beda ya. Nah, gejalanya gimana? Ini kalau pneumonia itu artinya radang pada paru-paru ya. Jadi gejalanya awalnya biasanya demam, batuk ya, demamnya seringkali tinggi. Kemudian khasnya pada radang paru-paru atau pneumonia itu adalah nafasnya cepat ya. Nafasnya cepat atau ada tarikan dinding dada ya. Tarikan dinding dada itu adalah di bawahnya rusuk dada anak itu terlihat
cekungan ke dalam. Jadi saat dia menarik nafas terlihat cekungan ke dalam. Itu tanda-tanda bayi atau balita sesak ya. Kemudian kalau gejala otitis media gimana? Otitis media ini adalah infeksi telinga. Infeksi telinga biasanya salah satu gejala yang khas anaknya demam ya. Terus mengantuk. Sebenarnya mengantuk di sini karena dia rasanya tidak enak. Kalau ada infeksi telinga itu kita bawaannya ya pusing kepalanya. Terus nyeri telinga kalau anak yang belum bisa ngomong tapi sudah bisa menunjukkan dengan gestur, biasanya dia akan sering memegang telinga sambil menangis ya. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan ada gambaran gedang telinganya bengkak dan memerah. Dan kadang-kadang bisa juga keluar cairan ya, putih kekuningan yang berbau ya, yang berbau dari telinga. Kemudian berikutnya adalah meningitis. Nah, meningitis ini salah satu yang parah juga ya selain pneumonia. Karena meningitis ini itu adalah serangan pada lapisan otak ya, lapisan selaputnya otak atau mening. Jadi biasanya anaknya demam tinggi, sakit kepalanya sangat hebat, saking sakit kepalanya hebat, biasanya juga terjadi penurunan kesadaran. Jadi anaknya lebih banyak tidur, susah dibangunkan ya. Kemudian ada kaku leher. Kaku leher ini biasanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya. Jadi saat kita angkat kepalanya itu lehernya juga kaku sekali ya. Padahal biasanya kalau kita angkat kepalanya kan lehernya bisa ketekuk. Nah, kalau ini lehernya kaku sekali. Kemudian bingung. Nah, ini pernah ada nih kasusnya anaknya besar, udah SMP ya. Jadi gejalanya dia kena meningitis, dia demam tinggi, kemudian dia bingung, jadi dia sering kayak nggak jelas, tahu-tahu demam tinggi tuh jalan bengong gitu ya, terus nggak sadar ya, seringnya tidur, tapi kadang-kadang kayak mengigau ya, ternyata dia kena meningitis. Itu juga bisa menjadi salah satu gejalanya ya. Kemudian yang berikutnya komplikasinya. Nah, komplikasi penyakit pneumokokus ini memang kalau untuk yang radang paru-paru ya paling sering kematian karena pasiennya datang sudah terlambat ke rumah sakit sehingga terjadi gagal nafas. Kalau sudah gagal nafas tentu sulit sekali untuk ditangani. Kemudian kalau untuk meningitis sendiri karena dia menyerang otak ya, lapisan otak, jadi biasanya sering terjadi ada kejang. Nah, kejangnya ini bisa terjadi saat infeksi, bisa juga dia jadi berlanjut ya karena terjadi ada kerusakan otak. Jadi ada kejang-kejang berulang setelah itu. Kemudian bisa terjadi sampai kelumpuhan. Ya, ada juga yang bisa sampai terjadi retardasi mental ya, retardasi mental atau gangguan motorik. Bisa juga ada hidrosefalus karena tadi ada kerusakan otak sehingga aliran cairan di otaknya dia tidak baik sehingga menutup, menghambat aliran di otak dan itu bisa bikin hidrosefalus. Hidrosefalus itu artinya cairan yang berlebih di kepala. Jadi anaknya kalau udah 18 bulan ke atas kepalanya nggak akan tambah besar ibu-ibu karena udah nutup lubang kepalanya, tapi anaknya akan pusing sekali, penurunan kesadaran, muntah-muntah hebat. Ya, itu biasanya tanda-tanda adanya tekanan yang meningkat atau adanya hidrosefalus di otak. Kemudian juga masalah perilaku. Nah, kalau ke telinga gimana? Kan tadi yang kena kan otitis media itu telinga tengah ya. Jadi biasanya bisa terjadi sampai gangguan pendengaran ya. Nanti yang paling sering memang nih, karena pneumokokus yang paling sering adalah ke paru-paru, memang komplikasi tersering yang kita dapati sebagai dokter itu adanya gagal nafas dan kematian ya. Nah, ini 81% kematian karena pneumonia terjadi di bawah anak 2 tahun dan biasanya juga setelah sudah lansia, lansia juga meningkat. Jadi ada grafiknya itu biasanya, grafiknya itu meningkat pada saat-saat awal kehidupan, lalu nanti dia turun pada usia dewasa muda ya, usia dewasa muda itu sekitar umur 20-30 tahun, kemudian dia nanti meningkat lagi menjelang usia lansia. Jadi memang di sini ditekankan sekali, untuk imunisasi pneumokokus sangat penting memang untuk bayi dan lansia ya, bayi balita dan lansia. Oke, kenapa? Oh ya, karena tadi
sistem imun pada bayi, balita, dan lansia itu memang tidak sebaik sistem imun dewasa muda. Kalau masih muda, masih bayi di bawah 2 tahun, itu sistem imunnya belum matur, belum matang. Jadi sistem imun kita itu matang setelah menginjak usia 2 tahun ya. Kemudian kalau setelah sudah tua, setelah sudah lansia, dia turun lagi ya, kembali lagi seperti ke bayi ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kemudian kok bisa ini tadi ya menurun antibodi dari ibu, sistem imunnya masih imatur ya, kolonisasi bakterinya juga cukup tinggi. Nah, nih Ibu, tadi kan vaksinnya nggak murah ya dok, apalagi nggak disubsidi sama pemerintah. Iya memang Bu, tapi kadang kan kita harus ada prioritas ya. Jangan kalau ada dananya, biasanya saya tawarkan ke pasien gitu Bu, kalau ada dananya lebih baik vaksin ini diberikan ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya vaksin ini ya kalau ada yang pada beli handphone, makan-makan di luar ya, atau beli sepatu bermerek, tas bermerek, ini harganya sebenarnya tidak semahal itu ya, apalagi dibandingkan dengan tingkat kesakitannya. Jadi kalau dari sekarang mungkin yang sudah pada punya anak, kalau ada dananya, dana lebih segera berikan. Kalau belum punya anak gimana? Atau punya kenalan yang mau punya anak nih, belum punya anak, suruh nabung Bu. Jadi setelah nanti menikah dan punya anak, ada dana untuk memberikan vaksinasi-vaksinasi ya. Gitu. Caranya ya ini tadi untuk mencegah. Satu, berikan imunisasi. Percayalah, semahal-mahalnya imunisasi lebih murah dibandingkan harus dirawat di rumah sakit, apalagi dengan komplikasi-komplikasinya seperti tadi ya. Kemudian segera mengobati. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu ada yang anaknya demam tinggi, kemudian batuknya cukup parah, atau tidak batuk tapi sesak, ingat pneumonia itu tidak harus selalu muncul batuknya, tapi bisa demam dan sesak. Ya, karena udah cukup berat, dia batuknya tidak keluar, tapi dia udah langsung sesak. Karena beratnya itu udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu banyak. Jadi anaknya biasanya terlihat lemas, demam tinggi, sesak, tidak bisa menyusu, ya itu dia udah cukup berat. Kemudian kita lindungi dengan menyediakan lingkungan yang sehat. Karena tadi meskipun dia adalah bakteri yang biasanya nongkrong kongko baik-baik aja di saluran pernafasan kita, kalau sistem imunnya lagi turun atau ada infeksi lain, dia bisa jadi jahat ya. Dengan menyediakan lingkungan yang sehat seperti apa nih? Ya, bapaknya jangan merokok ya. Jangan suka bakar-bakar sampah ya, Bu. Jangan di rumah, jangan juga di rumah tetangga ya. Jangan nanti yang jangan bakar sampah kata Bu Dokter, nanti bikin anaknya kena radang paru-paru. Oh ya udah deh kita bakar di depan rumahnya si Ono aja. Jangan juga Bu, nanti rumahnya dia ada anak-anak atau ada lansia kena radang paru-paru juga ya. Bakar-bakar sampah itu salah satunya. Terus memilih penggunaan obat nyamuk misalnya ya, jangan pakai obat nyamuk bakar. Kalau terpaksa sekali dengan obat nyamuk, pastikan udah tidak berbau ya Bu ruangannya sebelum membawa bayinya masuk. Tapi kalau bisa misalnya dengan cara lain, contoh menggunakan kelambu dan lain-lain lebih aman ya. Merokok ini salah satu yang cukup tinggi ya Bu, jadi salah satu penyebab pneumonia. Kok bisa Dok? Kan yang rokok bapaknya. Iya, karena nggak harus dari asap rokoknya aja Bu, tapi sisa racun yang menempel di baju, di tangan, di rambut bapak, itu juga dia bisa terjadi pneumonia ya. Itu istilahnya third party smokers ya, jadi perokok ketiga. Apalagi perokok kedua atau passive smokers. Passive smoker itu misalnya ya ada yang ngerokok, kita di sebelahnya nih kena asap, itu namanya passive smokers. Itu jelas dia resikonya tinggi sekali untuk pneumonia. Karena dengan seringnya terpapar si asap tadi, saluran nafas terutama tadi si bayi dan balita itu yang belum matang, dia jadi bereaksi kan, mengeluarkan lendir. Nah, keluarnya lendir pada saluran nafas itu merupakan tempat yang nyaman buat bakteri dan virus berkembang, sehingga meningkatkan tadi resiko anaknya infeksi. Terus kalau third party smokers gimana? Third party smokers tadi memang nggak ngerokok deket anaknya, tapi habis ngerokok tidak cuci tangan, tidak ganti baju, tidak keramas, tidak cuci muka, lalu pegang-pegang anaknya, peluk-peluk anaknya. Jadi sisa-sisa tadi racun yang nempel di baju, anaknya hirup. Ya, setelah sekian lama
aman ya, nggak satu kali, pasti sering ya seperti itu bisa meningkatkan resiko pneumonia juga pada anaknya. Ya. Kemudian gimana nih dok deteksi dininya? Ya pertama kita harus perhatikan nafasnya. Jelas kalau misalnya dia nafasnya cepat, dihitung aja Bu. Hati-hati dengan ini ya, irregularitas nafas bayi. Jadi bayi itu kadang-kadang nafasnya bisa cepat, tapi dia sebenarnya bukan sesak. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi lagi nafas nih cepat. Habis itu udah nafasnya biasa lagi ya. Itu sering terjadi pada bayi-bayi kecil Bu, bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terutama pas mereka lagi tidur ya. Mereka lagi tidur itu memang ada pola nafas tertentu, tapi itu bukan radang paru-paru, bukan sesak. Kalau sesak itu nafas cepatnya continuous, jadi terus nih diperhatiin, oh iya nafasnya kok cepat terus ya. Nah, terus biasanya memang pneumonia seringkali demam. Jadi ada demam, ada sesak, ada batuk ya, 3 itu. Nah, ngitungnya gimana? Kalau anaknya di bawah 2 bulan, dihitung nafas dalam 1 menit, bila lebih dari 60 kali berarti anaknya sesak. Ya. Kalau anaknya 2 sampai 12 bulan, kalau kita hitung dalam 1 menit, nafasnya lebih dari 50 kali berarti anaknya sesak. Sedangkan kalau dari 1 sampai 5 tahun itu 40 kali ya. Lalu ada tarikan dinding dada. Tarikan dinding dada yang tadi saya jelasin memang jadi di bawah rusuknya atau di antara rusuk terlihat cekungan-cekungan ya. Satu lagi yang kelihatan kadang-kadang ada namanya head nodding. Head nodding itu kepalanya begini-begini, mengangguk-ngangguk. Namanya nodding tuh mengangguk ya, head nodding. Jadi kalau misalnya kita lagi gendong, anaknya itu nafas sampai nah gitu ya, kayak ngangguk-ngangguk. Itu juga tanda sesak, Mam. Jadi kalau kita lihat ada anak, ih kok nafasnya begitu sih? Ih jangan-jangan sesak nih. Dihitung deh nafasnya dalam 1 menit. Oh iya ternyata benar sesak, nggak usah tunda lagi, langsung bawa ke rumah sakit ya. Nah, imunisasi ini memang salah satu hal yang bisa melindungi anak kita, jelas lebih aman dibandingkan kena penyakit ya. Dan ini adalah hak anak kita ya. Kok bisa dok bisa ngelindungin? Iya, jadi kalau misalnya kita udah diimunisasi, terutama pneumokokus 1, dia kalau udah diberikan full dose, misalnya sudah diberikan 3 dosis atau ada yang diberikan butuh 4 dosis gitu ya, dia akan menurunkan kolonisasi bakteri di tenggorokan. Jadi pneumokokus yang nongkrongnya berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi punya tentara di tubuh kita, ya tentara yang siap berperang. Beda nggak kalau tentaranya siap berperang sama belum ada tentara? Beda. Kalau misalnya bakterinya lagi jahat, menyerang, udah ada tentaranya, wah tubuh kita langsung cepat bertindak. Kerahkan tentara, lawan, ya sehingga tidak sampai berat sakitnya si anak. Tapi kalau belum ada tentara, bakterinya masuk, tubuh kita belum langsung bereaksi, biasanya lihat-lihat dulu dia, siapa nih orang baru gitu. Lalu nanti pas udah merusak, baru tubuhnya kasih alert ya, kasih peringatan. Wah ternyata nih orang baru nih nggak boleh dibiarin nih, dia merusak nih. Nah baru habis itu tubuh kita bikin tentara, baru melawan. Ya, jadi memang sistem tubuh kita itu kalau belum punya tentara, belum punya memori ingatan terhadap suatu penyakit, nggak langsung gesit dia. Tapi dia menunggu dulu dan melihat. Nah, disinilah fungsinya vaksinasi. Vaksinasi itu kan masukin bakteri, dok. Iya, tapi bakterinya nggak bisa bikin sakit. Tapi anaknya demam, dok. Itu namanya reaksi imun. Nggak apa-apa, Bu, demam sedikit ya. Daripada sakitnya pneumonia, bahaya. Bisa sampai kematian, ya, bisa sampai kecacatan. Ya, tapi kalau yang pneumokokus ini tenang aja Bu, rata-rata nggak demam ya, rata-rata nggak demam atau demamnya hanya demam ringan 1-2 hari. Nah, jadi karena pentingnya tadi memang dari internasional ya WHO maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat-sangat menyarankan vaksin pneumokokus ya untuk melindungi bayi kita.
Kemudian penyakit yang ringan itu tidak perlu jadi alasan sebenarnya untuk menunda imunisasi. Jadi saya sering nih ketemu, dok anak saya nih baru bisa vaksin karena kemarin demam ya, bulan lalu demam. Kan demamnya nggak sebulan ibu-ibu ya. Kalau demam udah sembuh langsung aja kejar vaksinasinya. Terus batuk pilek ringan tidak perlu ditunda vaksinnya, vaksin aja nggak apa-apa. Kecuali ada demam, silahkan demam tinggi misalnya ya, jangan vaksin dulu ya, ditunggu dulu biar anaknya sehat ya. Terus untuk keterangan-keterangannya saya baca di mana ya dok? Sebenarnya kalau ibu-ibu punya buku-buku, kalau yang buku KIA dari pemerintah memang belum terlalu lengkap ya Bu, tapi kalau misalnya buku-buku dari rumah sakit sudah. Atau ibu bisa download aplikasi, contohnya kalau dari IDAI itu ada aplikasi Primaku, kemudian kalau dari yang di luar itu ada tentang anak ya, aplikasi terbaru tuh tentang anak. Nah itu di situ banyak keterangan, ya ibu bisa melihat dan membaca ya. Terus kalau misalnya anak ada habis diimunisasi, kalau bayi jelas berikan ASI ya, tenang, nggak usah khawatir demam-demam sedikit kasih Sanmol, nggak demam nggak usah kasih Sanmol. Jadi paracetamolnya nggak boleh buat pencegahan ya, kalau sudah demam baru dikasih. Atau kalau kakak udah besar, bolehlah dibujukin, kakak kalau udah habis imun, nanti kita kasih makanan manis atau minuman manis gitu ya, misalnya es krim, buat menyenangkan dia ya Bu, karena memang makanan manis mengurangi nyeri ya. Oke. Kemudian imunisasi PCV ini Bu, biasanya memang kita berikan di usia 2 bulan ke atas. Ya, dengan jarak di program imunisasi dari IDAI adalah per 2 bulan sekali atau per 8 minggu sekali. Jadi biasanya programnya 246 atau 357 ya. Paling sering memang dalam praktek saya itu 357 karena waktu pasien 246 itu kita kasih vaksinasi untuk yang DPT-nya. Lalu bila anaknya diimunisasi di bawah usia 7 bulan, maka jumlah vaksinasinya nanti dia akan diberikan 4 kali. Ya, 246 atau 357 tadi, dan diulang 1 kali lagi di atas 1 tahun. Tapi kalau diberikan di atas 7 bulan, hanya 3 kali. Kalau di atas 1 tahun, hanya 2 kali. Kalau di atas 2 tahun, hanya 1 kali. Wah enak dok, kalau gitu saya kasihnya di atas 2 tahun aja, boleh nggak? Boleh sih Bu, tapi seperti tadi kita ketahui, kan tinggi kejadiannya yang bikin bahaya nih pada anak di bawah 2 tahun. Jadi kalau kita kasihnya nunggu 2 tahun dulu, tentu selama 2 tahun pertama itu anaknya beresiko ya. Ya kalau alhamdulillah lolos-lolos aja nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kena, kan sayang sekali ya Bu. Lebih baik kita mencegah lebih cepat, lebih baik ya. Terus kalau telat gimana dok? Saya lupa dok, atau saya nggak tahu kemarin. Nggak apa-apa Bu. Nanti kita datang saja, nanti kita akan evaluasi ya, dokternya akan evaluasi. Oh ibu, ini mau mulai dikasih vaksin ya, nanti lalu dibikinkan penjadwalannya. Atau sudah telat, kemarin udah dapat sekali, terus nggak datang-datang lagi karena takut pandemi. Nggak apa-apa, itu bisa di catch up namanya, dikejar imunisasi. Jadi imunisasi itu akan tetap kita berikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi nggak bisa lompat juga ya Bu, kemarin udah PCV pertama, dok ini kan udah usia setahun, berarti langsung PCV 4 ya, nggak begitu. Jadi tetap kita akan kasihnya PCV kedua dulu ya, kemudian baru kita lihat usianya berapa, terus kita berikan boosternya. Ya, oke. Nah, jadi ini tadi sudah bisa dimulai dari usia 2 tahun. Nah, terus satu lagi yang saya ingatkan, jenis vaksin ini dia ada 2 ya yang beredar di Indonesia saat ini. Itu adalah PCV yang 13 dan PCV yang 10 ya. Bedanya apa? Kalau dulu ada yang sama 7 ya, Bu. Tapi sekarang rata-rata banyak kan pada pakai PCV yang 13. Bedanya di serotype-nya, Bu. Tadi kan dijelasin ya serotype-nya banyak banget gitu. Tapi memang tidak semua serotype-nya itu berbahaya. Jadi berdasarkan penelitian nih ada 13 macam serotype yang penting untuk diberikan. Sehingga kalau bisa memang ambil vaksinasi yang serotype-nya 13 atau PCV 13 ya. Sehingga lebih lengkap. Kalau lebih lengkap lebih terlindungin gitu.
Ya, terima kasih banyak Ibu-Ibu udah mau mendengarkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Tanya-tanya boleh Bu, semangat menanyakan yang bagus. Siapa tahu nanti dapat door prize-nya ya. Saya kembalikan Dr. Ilmi ya, Dok. Ya, ya terima kasih banyak ya Dok. Ini penjelasannya sudah sangat lengkap ya Dok dan sangat menarik. Kemudian para sahabat anugerah mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Dr. Shirin karena ini kesempatan berharga ya. Mumpung ada Dr. Shirin langsung, bisa langsung ditanyakan. Ya. Di atas itu ada di nanek. Ya, pertanyaannya bisa diketik di kolom chat atau ini ya, ada lambaikan tangan mungkin ya biasanya ya. Boleh lambaikan tangan, bisa ngomong langsung ya. Jadi kalau ngetik kan itu lama, terus sama kadang ribet ya. Ngomong langsung juga boleh loh. Kita nih share santai. Oh iya nih, ada Ibu apa Bapak Galih nih? Galih Surfan. Mau diterangkan dong. Ya, monggo silakan. Silakan Pak Galih. Ya, assalamualaikum Dokter. Bapak Galih berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan vaksin kaitan pencegahan pneumonia. Ini maaf untuk biayanya tadi kayaknya belum disampaikan di situ karena perbandingannya dengan nongkrong sama beli tas gitu harganya maaf Bapak sampai berapa Dok? Maaf Bapak bisa diulang suaranya tadi agak biaya vaksinnya sampai berapa? Oh, biaya vaksinnya sampai berapa? Oke. Vaksinasinya sendiri itu sekitar 800.000 ya Bapak untuk satu kali vaksin. Nah, jumlah vaksinnya itu tergantung ini ya dari usia anak pertama kali diberikan. Yang tadi saya jelaskan ya, kalau di bawah 7 bulan 4 kali, di atas 7 bulan itu 3 kali, di atas 1 tahun 1 kali, 2 kali, di atas 2 tahun hanya 1 kali, begitu. Oh gitu. Iya. Ya Dok, paling itu saja yang bisa saya baik, terima kasih banyak Bapak Galih. Terima kasih Bapak Galih. Iya. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Ibu Centini Intan. Ya. Halo Bu Intan, Assalamualaikum. Anak saya umur 2 tahun setengah Dok, masih bisa vaksin nggak? Oh bisa sekali, bisa ya, masih bisa vaksin. Anytime nanti kalau mau divaksinasi bisa kapan saja, asal anaknya dalam keadaan sehat ya Bu. Kemudian dari Reza Octavian ya. Mohon izin Dok, bertanya apabila anak saya sudah divaksin lengkap, apa masih bisa terpapar COVID? Oh bisa Bu, anak ibu masih bisa terpapar COVID meskipun sudah pernah kena COVID, meskipun sudah divaksinasi. Ya, karena meskipun sudah sama Bu, semua penyakit meskipun kita sudah vaksin, kemungkinan terkena masih bisa. Tapi harapannya dengan kita divaksin gejalanya akan ringan ya. Misalnya kalau pas di awal-awal pandemi atau tahun kemarin Bu, bulan Juli, banyak sekali orang-orang yang sampai harus masuk rumah sakit, membutuhkan alat bantu, ya angka kematiannya juga cukup tinggi. Nah, untuk yang sekarang ini ternyata orang-orang yang harus sampai masuk rumah sakit, pakai alat bantu atau yang meninggal, itu persentase terbanyak adalah dari yang belum vaksin. Ya, kemarin dari pemerintah ya, dari Menteri Kesehatan kemarin sudah mengumumkan juga dari Kementerian Pak Luhut juga kalau nggak salah. Jadi udah jelasin kemarin, nih banyaknya yang meninggal karena belum divaksin. Oh kalau gitu saya santai dong Dok ya, Bu udah divaksin. Oh jangan gitu Bu, ya jangan gitu juga. Kenapa? Karena kalau ibu mungkin ringan, tapi tidak orang lain ya. Kalau ibu santai-santai saja, terus ibu terkena, ternyata nih ya kemarin ada beberapa kasus tuh tidak bergejala Bu, atau gejalanya ringan, cuma batuk-batuk ringan. Tapi tetap jalan-jalan, tetap santai-santai aja. Ternyata kan menulari orang lain. Belum tentu semua orang itu bisa divaksin. Ya, mungkin ada orang yang sakit kanker, ada orang yang sepuh sekali dengan komorbid yang banyak sehingga tidak berani diberikan vaksinasi. Ya, atau bayi di bawah
tahun ke bawah kan nih bayi dan anak-anak kan belum divaksin ya, sehingga mereka rentan ya. Kalau kita nular-nularin juga bahaya. Oleh karena itu meskipun sudah divaksinasi kita tetap harus prokes ya, karena kita bisa ketularan dan kita juga bisa sebagai sumber penularan ya. Iya, dokter. Kemudian dari Tuniroh ya. Iya. Iya, dari Tuniroh. Iya. Monggo. Mau dibacakan dokter Ilmi boleh? Oh iya boleh dok. Ini anak saya sudah pernah perawatan usia 6 bulan, didiagnosa BRTN, bronkopneumonia. Apakah masih bisa diimunisasi PCV atau tidak dokter? Jelas masih bisa, pakai banget ya Bu. Jadi sudah pernah kena pneumonia itu tidak berarti akan kebal ke pneumonia selanjutnya. Jadi tetap disarankan diberikan imunisasi pneumokokus. Ya, karena untuk yang pneumokokus ini bila kita berikan tadi sesuai dengan dosis anjuran, jadi ini kan anak ibu 6 bulan ya. Kalau sekarang misalnya udah 7 bulan kita kasih 3 dosis, dia akan menurunkan angka kesakitannya sangat jauh ya, karena kolonisasi bakterinya juga sudah turun. Berbeda kalau hanya sakitnya saja. Jadi sakitnya saja tidak bisa menurunkan bakteri kolonisasinya. Untuk memori sistem imunnya juga berbeda. Jadi untuk imunisasi PCV disarankan, terutama apabila anaknya sudah pernah kena, tetap disarankan. Kalau jaraknya kira-kira berapa dokter? Setelah terkena dari mana? Dari semenjak BRTN? sakit? Ya. Kalau untuk pneumokokus sendiri, 1 bulan setelahnya asal udah sehat nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk COVID yang pada sakit berat, memang disarankan 3 bulan baru divaksin ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Nur Hidayati. Ini izin bertanya dok, anak saya usia 5,9 tahun, apakah masih bisa vaksin pneumokokus? Masih bisa Bu, jadi pneumokokus ini sebenarnya vaksin segala usia ya, boleh sampai usia dewasa sampai usia tua pun boleh ya. Terutama pada masa-masa pandemi, ini memang vaksin yang gencar diberikan selama pandemi ini, 1 vaksin pneumokokus, 2 vaksin influenza. Jadi selain vaksin COVID, kalau bisa kedua vaksin tersebut juga tetap diberikan. Ya. Ya, ini yang MJ nih, kayaknya Michael Jackson ya, MJ nih. Pertanyaannya tadi udah sekalian saya jawab ya dok. Iya, sekalian ya. Bapak Michael Jackson udah saya jawab pertanyaannya tadi ya. Jadi untuk pandemi ini memang selain vaksin COVID yang sangat direkomendasikan adalah vaksin PCV, pneumokokus dan influenza. Ya. Jadi jelas ya yang MJ sudah dibahas juga. Nah, ini mau tanya penting mana? Oh iya, mengingat anak-anak sering dengan gejala flu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk vaksin misalnya dikasih influenza atau PCV, anaknya masih bisa bapil nggak? Oh, bisa sekali, karena penyebab batuk pilek memang bukan cuma 2 itu aja ya Bu, banyak sekali penyebabnya batuk pilek ya. Tapi memang di era pandemi ini 2 vaksin itu yang sudah ada nih, penyebab batuk pilek yang sudah ada kita berikan saja ya, sehingga menurunkan. Nah, terutama sebenarnya si PCV ini, si pneumokokus. Kenapa? Karena tingkat keparahan penyakitnya, Bu. Pneumokokus memang jauh lebih parah, angka kematiannya jauh lebih tinggi, dan memang pada pasien-pasien yang terkena corona ini, banyak sekali yang akhirnya komorbidnya juga ada di radang paru-parunya, ya. Jadi pneumokokus atau pneumonia. Jadi PCV ini penting sekali. Pertanyaan berikutnya, Dok. Lanjut dari Ibu Lucia ya. Ya. Izin bertanya, untuk vaksin ini apakah bisa mencegah COVID? Kayaknya tadi sudah sedikit dibahas juga ya dok? Iya, jadi kalau cegah COVID nggak bisa ya Bu, kan beda vaksin, beda jenis. Yang satu COVID itu virus, yang pneumokokus ini bakteri Streptococcus pneumoniae. Tapi dia bisa menurunkan untuk angka kesakitannya Bu, maksudnya gini, jadi kalau kena COVID, karena dia udah vaksin pneumonia, nah si bakteri pneumokokusnya ini nggak bisa ikut arisan rembukan bareng gitu ya di orangnya gitu, karena udah punya ketahanan terhadap pneumonia, paling nggak menurunkan Bu angka kesakitannya. Tapi kalau belum sama sekali kemudian kena COVID ya misalnya Bu, nauzubillah zalik ya, terus jadi dia jadi lebih berat, resikonya meningkat untuk terkena komorbid pneumokokusnya ya, jadi seperti itu. Ya.
Selanjutnya dari Dina Fikriana, dokter. Apakah sebelum vaksinasi PCV diperlukan pemeriksaan tambahan untuk keluarga dengan riwayat TB? Tidak ada, Bu. Apalagi udah riwayat. Kalau dari riwayat udah goodbye ya. Udah selesai masalahnya, udah nggak apa-apa. Langsung aja anaknya sehat, langsung divaksin ya. Gitu. Ini dari Rustam Aji, untuk anak di atas 5 tahun, mungkin sama ya dok, pertanyaan sama yang Sama tadi? ya, tadi sudah dijawab. Langsung aja. Langsung dari BSP Radio Pekalongan. Pada usia berapa anak sudah bisa dilakukan vaksin pneumonia? Oh iya, tadi sudah saya ulang lagi ya. Jadi usia mulai diberikan adalah 2 bulan ke atas. Ya, dengan jarak tadi 2 bulan sekali. Contoh misalnya 2, 4, 6. Ya, nanti diulang 1 kali lagi di atas usia 1 tahun. Kemudian bisa juga diselang-seling sama DPT-nya. Jadi 3, 5, 7 bisa. Itu kalau mulainya 2 bulan, maka kita akan berikan 4 dosis ya. Dosis dasar itu 3 kali, yang tadi 2, 4, 6, kemudian boosternya di atas 1 tahun. Tapi kalau mulainya di atas 7 bulan, maka dosisnya cukup 3 kali saja. Kalau di atas 1 tahun cukup 2 kali, di atas 2 tahun cukup 1 kali. Jadi 2 tahun ke atas ya Bu ya, 5 tahun, 6 tahun gitu cukup 1 kali saja. Terus persiapannya apa? Ya, tidak ada persiapan penting ya Bu. Maksudnya yang harus gimana-gimana tidak ada. Cuma saat divaksinasi, mau vaksinasi pastikan anaknya tidak sedang sakit berat ya, seperti demam tinggi ya, tidak boleh. Kalau hanya batuk pilek ringan saja tidak apa-apa. Kalau ada kondisi alergi seperti asma, jadi kalau asma boleh ya Bu divaksinasi, tapi saat tidak dalam serangan. Ya, jadi kalau misalnya tidak dalam serangan, boleh kita kasih vaksinasi. Adakah efek sampingnya untuk vaksinasi coronavirus ini? Sebenarnya itu dia tidak ada efek samping. Seringkali ya Bu, 80-90%. Jadi habis divaksin ya sudah, lupa aja, itu nggak ada. Paling nangis sedikit ya. Tapi ada beberapa kasus ya, yang paling ringan itu pegal pada daerah suntikan sampai ada demam ringan 1-2 hari ya. Oke. Iya. Mungkin ini karena pertanyaan terbanyak ya, jadi saya ulangi lagi untuk Boleh. vaksinnya bisa dimulai dari usia lebih dari 2 bulan ya dok ya? Boleh, 2 bulan ke atas ya. 2 bulan ke atas. Kalau bingung ibu-ibu nggak usah ngapalin, santai aja Bu, bawa anaknya aja, nanti konsul sama dokternya, dok mau vaksin dong gitu ya. Nanti sama dokternya udah dibikinin schedule ya. Ya, nanti langsung dibikin jadwal-jadwalnya ya dok. Ya, begitu. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ria Yana Karista. Anak saya usia 11 bulan, mulai dosis 1 usia 2 bulan, dosis 2 usia 6 bulan. Apakah masih bisa dikejar untuk dosis 3 dan booster? Usia berapa sebaiknya bisa sekali Bu. Bisa sekali. Jadi kalau misalnya Ibu datang di 11 bulan ini, ya nanti ini 11 bulan dikasih dosisnya ketiga. Ya, karena pertama kalinya dia usia 2 bulan dan yang kedua usia 6 bulan ya. Jadi kita tetap akan berikan 4 dosis. Lalu nanti 2 bulan setelahnya bisa kita berikan booster ya. Jadi di atas usia 1 tahun gitu. Ya, ini dari BSP Radio lagi dok. Iya. Misal sudah dewasa, sudah vaksin corona, apakah masih perlu dan bisa bila ingin vaksin pneumonia? Apa vaksin tersebut hanya diperuntukkan untuk anak-anak saja? Ya, enggak Bapak, jadi Bapak Pak Ibu nih ya, namanya BSP Radio soalnya. Jadi kita panggil guys aja gimana? Jadi ini boleh ya vaksinnya dari umur 2 bulan sampai usia dewasa, usia berapapun. Dan pada masa pandemi ini memang vaksin PCV ini sangat-sangat disarankan untuk usia berapapun, tadi untuk menurunkan angka kesakitan atau munculnya radang paru-paru pada penderita COVID ya. Jadi boleh kalau mau dewasa. Kebetulan di Rumah Sakit Anugerah kita punya klinik vaksin ya. Jadi nanti kalau orang dewasa mau vaksin, datangnya jangan ke dokter anaknya. Nanti datang ke sayanya yang bingung, loh sudah besar kok ke saya. Jadi di atas usia 17 tahun itu usia 18 tahun ke atas gitu ya.
boleh nanti ke dokter interna penyakit dalamnya ada, kita juga ada, atau langsung ke klinik vaksin. Kita punya klinik vaksin. Jadi bagi yang udah mau vaksin aja, udah tahu mau vaksin apa, nggak perlu konsultasi lagi, langsung ke klinik vaksin nanti ada dokternya, ya. Ya, gitu ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Bu Lucia lagi ya. Anak saya sudah vaksin pneumonia yang lain. Kalau mau lanjut pakai vaksin pneumonia 13, apakah bisa, dokter? Ini nanti kita lihat dulu ya Bu, sudah diberikan berapa dosis, apakah sudah lengkap apa belum, atau booster saja. Karena sebenarnya serotype-nya itu tidak sama. Jadi kalau memang sudah pernah diberikan vaksinasi pneumonia yang 10, memang disarankan menyelesaikan yang itu, kecuali ketiadaan vaksin ya. Bisa diberikan 1 kali booster vaksin pneumokokus yang 13 ya, atau dilanjutkan dengan yang pneumokokus 13 juga bisa. Tapi memang serotype-nya berbeda. Jadi ada yang tidak ada di vaksinasi yang lebih sedikit ya, yang 10 tadi gitu. Ya. Ya. Wah, ternyata masih ada, dokter. Iya. Ini dari Ibu Feni Prastiwi. Vaksin pneumonia untuk dewasa maksimal usia berapa tahun? Untuk dewasa diberikan berapa dosis dan kira-kira biayanya berapa, dok? Ya, untuk dewasa itu nggak ada batasan usia ya Bu, biayanya sama-sama 800.000. Tapi ada beberapa, misalnya usia tertentu kita harus memberikan 2 dosis. Nanti yang menentukan ada klinik vaksinnya ya Bu, dokternya sama penyakit dalam. Takutnya nanti udah ada referensi terbaru, saya salah. Jadi nanti ditunggu aja Bu, kita akan adakan vaksin pneumokokus untuk dewasa dan lansia sama dokter penyakit dalamnya insya Allah ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut sama dokter penyakit dalamnya ya. Tapi untuk biayanya sama karena jenis vaksin yang digunakannya juga sama ya. 1 kali penyuntikan itu 800.000, itu di luar biaya rumah sakit dan dokter. Tapi yang mahalnya itu Bu vaksinnya, emang biasanya saya makanya kalau ngedukasi Bu, kalau ada dananya, kalau bisa diambil, soalnya penting tapi mahal. Mari kita berdoa sama-sama Bu, pemerintah segera subsidi ya, biar ada vaksin versi murahnya ya. Amin. Soalnya Amin, juga ya, dok, ya? Amin. Iya. Ini luar biasa ya pertanyaannya, banyak juga, Banyak dokter. sekali ya. Iya, Iya, ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita tunggu beberapa saat lagi, tapi kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri dan akan diberikan pembagian door prize ya. Iya, Ibu-ibu dok, jangan ini meninggalkan tempat dulu ya Bu, door prize-nya Iya. cukup menarik ini. mungkin butuh bantuan operator untuk door prize-nya, Iya. karena kita hanya memilih beberapa ya, dokter ya. Iya benar, ini banyak banget ya pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya sangat banyak. Jadi Ya, kalau dari boleh saya ulang, kalau umur 2 bulan, kalau vaksinnya mulai diberikan saat umur 2 bulan, bisa 4 kali ya, dok ya? Kalau Iya, di atas- jadi kalau vaksinnya 2 bulan 4 kali, di atas 7 bulan 3 kali, di atas 1 tahun 2 kali, di atas 2 tahun 1 kali. Kok beda-beda dong, sistem imunnya itu beda-beda ya. Kalau misalnya dia masih muda, ya pasti yang tadi kan di bawah 2 tahun kan belum matur, belum cukup matang dia, sehingga dia butuh pengenalan berulang untuk mencapai imunitas yang cukup bagus. Jadi presentasi imunitas yang cukup bagus itu sekitar 80-90% ya. Artinya kalau bakterinya datang dia bisa langsung kerjanya lebih efektif ya. Nah, itu butuh pengulangan lebih sering kalau untuk anak bayi. Makanya kenapa anak-anak bayi itu vaksinnya bolak-balik. Karena kan orang tua, dok vaksinnya sering banget ya dok, tiap bulan vaksin. Iya Bu, soalnya selnya masih imatur, masih belum matang. Jadi harus kenalannya berkali-kali nih, baru dia hafal ya. Tapi kalau udah besar, dia udah pinter ya, jadi cepet dia hafalnya. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ternyata. Oh iya. Ini dari Mama Ala Aksim. Iya. Menyambung tadi, saya pernah baca di beberapa artikel untuk vaksin PCV di Indonesia, di beberapa daerah sudah digratiskan oleh pemerintah.
Tapi untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya belum digratiskan ya dok? Iya nih Bu, saya belum dengar ya ada program gratis vaksinasi di Pekalongan, tapi bisa tanya-tanya nanti Bu, karena kan itu kebijakan daerah ya, mungkin ada beberapa daerah yang alhamdulillah dana pembangunannya berlimpah ruah, jadi bisa kasih pemerintah. vaksin gratis ya. Waktu sebelum pandemi, saya juga sempat dengar kalau pemerintah sebenarnya mau meluncurkan vaksinasi pneumokokus bersubsidi, sama merencanakan vaksin untuk kanker serviks ya, vaksin HPV pada anak-anak SD kelas 6 waktu itu. Nah, tapi kayaknya nih gara-gara pandemi ya Bu, semuanya balik kanan bubar jalan. Vaksin HPV di SD saya belum dengar kelanjutannya. Ada yang sempat divaksin nih, tapi selanjutnya nggak merata ya, belum dengar kelanjutannya. Kemudian yang tadi pneumokokusnya juga nggak ada ininya Bu, kelanjutannya. Ya mohon maaf ya, mungkin kita maklumin aja ya Bu, karena pandemi ini memang menyedot biaya yang cukup besar buat pemerintah. Kan rata-rata yang dirawat di rumah sakit itu kan gratis ya Bu, terutama yang rumah sakit swasta, rumah sakit negeri ya, itu semua pemerintah yang membiayai obatnya, perawatannya, habisnya tuh sampai ratusan juta Bu kalau pakai alat bantu. Kemudian vaksinasinya itu juga pemerintah yang membelikan dari luar negeri ya, meskipun kita juga dapat dana bantuan dari luar negeri. Jadi ya mari kita berdoa Bu, selesai pandemi ini benar-benar diluncurkan vaksinasi pneumokokus. Mungkin syukur-syukur gratis atau paling nggak subsidi ya. Iya dok. Iya. Ada lagi dokter ternyata dok. Iya, nih ada yang di atas pertanyaannya tentang balita nih. Iya. Dokter, coba di dari MJ dokter. Iya. Kalau saat balita sudah PCV, apakah sudah besar wajib PCV lagi dok? Oh enggak, ini Bapak Michael Jackson. Jadi kalau balita sudah di PCV, sudah cukup dosisnya. Jadi tadi selesai ya course-nya ya Pak. Kalau baru 1 kali kita nggak bisa bilang sudah selesai. Tapi kalau sudah misalnya 4 kali atau tadi 3 kali ya course-nya sudah selesai, tidak perlu di PCV lagi sampai nanti memasuki usia lansia. Karena memang vaksinasi-vaksinasi itu rata-rata banyak yang turun tuh dia proteksinya di atas usia 50 sampai 60 tahun. Sehingga pada usia lansia ada beberapa vaksinasi yang direkomendasikan untuk diulang gitu. Ya. Ternyata masih ada satu lagi dokter. Iya. Dari Ibu Devi atau Umi Salamah. Jika waktu kecil di bawah 2 tahun sudah dapat vaksin PCV tapi belum lengkap, usia anak sekarang sudah 12 tahun, dapatkah diberikan kembali? Kalau iya, berapa kali? Yang ikut usianya ya Bu, usia terkini ya. Jadi kalau belum lengkap, kita lihat dulu nih belum lengkapnya seperti apa. Tapi apa cuma tinggal booster, apa cuma baru 1-2 dosis bubar gitu ya. Tapi kalau ngikut yang usia sekarang 12 tahunnya ya, 1 kali aja, nggak seperti, tidak sama seperti waktu pas hitungan bayi, karena memang daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus ya. Gitu. Ini kebetulan pertanyaannya sudah selesai dokter. Iya. Bagaimana operator bisa membantu pemilihan? Kita bagi door prize ya Mam, yang ditunggu-tunggu. Nih mama-mama, door prize-nya apa ya? Oke, lagi jalan. Berdoa ya ibu-ibu, semoga dapat door prize-nya Bu. Lumayan ya Mam, hadiah gratisan, siapa yang nggak mau ya hari gini. Galih Surfatihin. Wah. Oke. Bapak Galih tadi ya kalau nggak salah ya. Iya, selamat Bapak Galih. Iya. Yang nanya pertama dok. Oh pertanyaan pertama iya, luar biasa. Vaksin berapa? Alhamdulillah. Iya, masih ada door prize-nya, jangan pergi dulu ibu-ibu. Ini untuk door prize utama atau door prize? Masih ada 6 lagi berarti ya? Ya, masih ada 6 lagi. Oke. Ayo operator, dibantu lagi. Siapakah yang mendapatkan door prize kedua? Saya kasih drum roll. Ada musiknya ya dok? Iya dong, biar seru. Sekali lagi. Pak Galih lagi atau
bisa diulangi Oh, lagi. diulangi aja. Ya, diulangi Iya. biar yang lain Mungkin juga galinya ini bisa ya. dihilangkan dulu ya, biar tidak dapat terus. Kayaknya ini cukup sangat-sangat beruntung ini Bapak. Iya. Luar biasa. Sampai muncul terus namanya. Ya, yang berikutnya siapa? Ibu Aswina Aziz Mikroza. Oh ya. Selamat ya. Ini ibu ya. Ibu bukan ini. Kayak bapak ya. Bapak ya. Ada Aziznya. Selamat ya. Berikutnya siapa? Siapakah yang mendapat hadiah ketiga? Siapa itu? Fulatul Hanifah. Fulatul Hanifah. Oke, selamat Ibu Fulatul Hanifah. Ya, selamat ya. Berikutnya hadiah keempat. Sayangnya door prize-nya nggak ada vaksin gratis ya, Bu. Ya. Mohon maaf, ini dari panitia seminar atas nama Ibu Fulatul Hanifah. Kami batalkan dahulu ya, karena termasuk panitia. Oh, jadi iya. Oh iya, panitianya jangan ikutan. Jadi ini dihapus ya dok, biar ibu-ibu di luar Oke. sana saja yang dapat. Baik, berarti alhamdulillah ini masih dapat lagi nih ya. Ya, yang untuk selanjutnya, yang ketiga. Ya. Ibu-ibu yang dapat bisa langsung menghubungi ke admin dari Rumah Sakit Anugerah ya, via chat ya. Ya, ini nanti saya bacakan nomornya. Saya chat via WA ya, via chat di sini di Zoom untuk nomor ini yang Ari dari panitia atau bukan? Pak Ari? Ya, masuk dokter karena bukan panitia. Oke, selamat. Ini ibu apa bapak ini? Ada, apakah masih hadir ibu atau bapak Ari? Bu, jangan out dulu Bu, nanti nggak jadi dapat. Iya. Oke, next. Next untuk yang keempat. Kalau yang sudah dapat langsung chat ya, biar kita bisa catat untuk data diri lainnya ya. Iya, Ibu Centini. Ini kayaknya tiap kita adain acara sering dapat door prize ini Ibu ya. Ibu ya. Termasuk juga dokter. Rezekinya banyak ini. Amin gitu ya Bu. Ya, yang berikutnya. 3 lagi berarti ya dok? Ya, 3 lagi dok. Ya, Bapak Reza. Reza Oktaviansyah. Ya, alhamdulillah, lumayan. Ya, berikutnya 2 lagi. Apoteker Reselia. Reselia, ya. Apoteker Reselia. Ya, terakhir ya ini ya. Dokter, ini dari operator mengabari satu lagi yang bahwa Bapak Ari dibatalkan juga dokter. Bapak Ari ternyata dari Bapak Anugerah Ari ya. Dan Pak Reza Oktavia. Pak Reza juga dibatalkan. Mohon maaf ya. Waduh. Berarti masih berapa ini? Ini berarti 1, 2, 3 lagi dok. Oh baik, 3 lagi. Ya, 3 lagi. Ya. Caroline Demi, selamat Ibu. Selamat Ibu Caroline Demi. Ya, untuk selanjutnya yang ke-6 bisa dibantu putar kembali.
Oke, untuk selanjutnya Bapak Anto ya. Ya, satu lagi yang ketujuh. Ini yang terakhir saya kasih bocoran ya. Yang terakhir dapat ini door prize-nya mendapatkan sebuah blender. Wow, sip banget itu blender mah. Oke, yang terakhir Bismillah ya. Bismillah, siapa ini yang dapat blender? Berdoa. Siapa nih? Mungkin kalau mau buka usaha itu ya, minuman jus-jusan. Dari Puskesmas Buaran. Wah, alhamdulillah. Dari Puskesmas Buaran. Nanti bisa bikin jus di Puskesmas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan bisa buat pas istirahat. iya, jadi seger-seger ya. Iya. Buat ngebooster imun nih pas lagi pandeminya meningkat lagi ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Iya. Saya Dokter kembalikan sepenuhnya ke Dokter Ilmi ya, Dok. Iya. Monggo, Dokter. Ternyata ini ada satu lagi yang nggak tahu, Dok. Oh, kenapa? Dari operator. Oh, baik. Bapak Nambah lagi Anto. berarti satu lagi ya. Iya, Bapak Anto. Mohon maaf di cancel Bapak Anto. Jadi dibantu dari operator, kita pilih lagi sekali lagi. Rustam Aji. Ya. Bapak Rustam Aji. Ya, biar dicekkan dulu dari operatornya. Ya, ini Bapak saya kembalikan Rustam Aji. penuh nggih, Bu Ilmi ya. Oh ya, ya. Oh, terima kasih banyak Dr. Shirin telah memberikan materi yang sangat menarik dan sangat lengkap sekali. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu ya, Dok, dalam kondisi yang sehat, dalam materi yang menarik lainnya, gitu, Dokter ya. Ya, untuk para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan acara Zoom terlebih dahulu karena ini masih satu lagi ya dari operator untuk mengecekkan Bapak Rustam Aji. Oh, diganti lagi. Mohon maaf Bapak Rustam Aji. Harus kita ganti ya. Mungkin satu lagi dari operator minta tolong diputar kembali. Ya. Untuk gantinya ya. Oh, dari BSP Radio Pekalongan. Boleh ya, operator? Oke. Oke. Saya ulangi kembali. Untuk nama-nama berikut dimohon untuk menghubungi nomor 0823 2380 4644 atas nama Humas Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Yang pertama atas nama Bapak Galih Surfatihin, kemudian Bapak Aswina Aziz Mihroza, kemudian Ibu Karolin, kemudian Ibu Centini Intan, BSP Radio Pekalongan, Ibu Reselia, dan yang terakhir Puskesmas Buaran dengan blender. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada para peserta yang sangat antusias ya untuk menghadiri acara seminar pada pagi menjelang siang pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada masalah atau kendala teknis yang telah terjadi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara seminar-seminar dari Rumah Sakit Anugerah yang lainnya. Untuk terakhir, sesi dokumentasi ya. Ya, foto bersama. Mungkin ini videonya bisa dinyalakan untuk ya. Ya, bagi yang berkenan bisa menyalakan video. Nanti kita screenshot dari sini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta seminar. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dalam kondisi sehat dan materi-materi seminar yang menarik lainnya dari Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Masih penpus nih. Ya, untuk yang mendapatkan door prize
Dimohon untuk tidak lupa menghubungi nomor yang telah dicantumkan di chat. Saya rasa sudah selesai ya, saya akhiri acara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk Rumah Sakit Anugerah. Iya, terima Spesies. kasih. Terima kasih kembali. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Siren. Sukses dokter.